Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa kembali di program Jejak Langkah episode yang kelima. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang konflik yang ada di kawasan Palestina, yaitu antara bangsa Israel dengan bangsa Palestina yang masih menyisakan terus masalah, bahkan bukan cuma hari ini, sesungguhnya sudah ribuan tahun terjadi di sana, tetapi sampai hari ini terus terjadi dan bahkan sempat memuncak ya eskalasinya karena terjadi konflik bersenjata secara langsung yang mengakibatkan sejumlah korban-korban jiwa. Kita ingin memahami masalahnya secara runtut dan secara detail ya sehingga tahu akar masalahnya. Sudah 4 episode kita melakukan kajiannya. Nah, di episode yang kelima ini kita akan melihat salah satu akar masalahnya, yaitu kota Yerusalem. Kota Yerusalem ini menjadi salah satu poin utama ya, menjadi penyebab dari rebutan wilayah itu dan kedua belah pihak sedang berusaha untuk mendapatkan porsi yang rasional bagi mereka untuk menjadikan Yerusalem itu sebagai ibu kotanya. Nah, sahabat sekalian, maka kita ingin melihat sejarah dari Yerusalem ini seperti apa sehingga ini menjadi salah satu bagian utama ya dari konflik yang terjadi itu. Kota Yerusalem ini dalam bahasa Ibrani ya disebut sebagai Yerusalayim. Kalau di dalam bahasa Arab disebut sebagai Urshalim atau dikenal juga sebagai Al-Quds atau Baitul Maqdis. Di dalam Al-Quran Allah menyebut kota ini atau menyinggung kota ini beberapa kali ya, negeri ini. Sejak zamannya Nabi Musa ketika membawa Bani Israel untuk masuk ke negeri itu. Itu sudah diindikasikan tentang sebuah negeri yang nantinya disebut sebagai Yerusalem. Tetapi pada saat Nabi Musa itu belum disebut sebagai Yerusalem. Atau setidak-tidaknya di dalam Al-Quran belum disebut namanya, cuma disebut sebagai sebuah negeri di mana Bani Israel itu memiliki tempat untuk hidup ya setelah dia terusir dari Mesir itu. Di dalam surat Al-Baqarah 58 Allah berfirman tentang negeri yang kemudian kita kenal sebagai Yerusalem itu. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum raghadah. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai. Di ayat ini Allah menceritakan tentang sebuah negeri di mana Bani Israel diperintahkan untuk memasuki negeri itu. Meskipun kemudian itu tidak terjadi pada zamannya Nabi Musa, tetapi perintah itu terjadi di zaman Nabi Musa. Nanti baru di zaman muridnya Nabi Musa, Bani Israel baru bisa masuk ke negeri itu. Itu yang dimaksud adalah negeri Palestina atau Yerusalem ya, kota yang ada di dalam kawasan Kan'an atau kawasan Palestina itu, atau kita kenal sebagai Al-Quds. Nah, sahabat sekalian, sejak itu sesungguhnya Al-Quran sudah mengindikasikannya. Nah, di ayat yang berbeda kemudian Al-Quran juga lebih khusus lagi menyebut kawasan itu di mana di sana ada sebuah masjid ya, yaitu Masjid Al-Aqsa. Nanti ini kita akan bahas tersendiri di dalam episode yang berbeda, tetapi Allah menyebut ini di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di surat Al-Isra ayat pertama ini Allah lebih khusus lagi menyebut sebuah tempat peribadatan yang ada di dalam kawasan Al-Quds itu, atau di kawasan Baitul Maqdis, ya, yang menjadi pusat peribadatan kaum Yahudi waktu itu, dan kemudian sejak zaman Nabi Daud itu sudah dimulai tetapi belum terbangun, dan baru dibangun secara utuh pada zaman Nabi Sulaiman. Dan kemudian sempat mengalami dinamikanya sampai nantinya dibangun sebuah masjid di tempat itu yang di dalam Islam dikenal sebagai Masjid Al-Aqsa. Ya, nanti kita akan bicara di episode yang berbeda lebih detail lagi tentang sejarah Masjid Al-Aqsa ini. Sahabat sekalian, di kesempatan kali ini, di episode kelima ini, kita akan melihat secara lebih makro dulu tentang kawasan atau kota yang disebut sebagai Yerusalem itu. Kota ini, ya, kota lama, ada kota yang baru, ya. Kota yang lama itu adalah kota yang ditinggalkan sejak zamannya Nabi Daud. Nabi Daud membangun kota itu sebagai pusat kerajaannya. Nah, dikarenakan itu sejak itu menjadi tempat pemukiman yang semakin lama semakin besar. Nah, tempatnya itu ada di kawasan Palestina, di sebuah pegunungan atau perbukitan, ya. Ketinggiannya sekitar 760 meter di atas permukaan laut, ya. Jadi pegunungan tetapi rendah, boleh juga disebut sebagai perbukitan. Nah, kawasan yang tinggi itu di sanalah dibangun pusat kerajaan Nabi Daud di kota Yerusalem, ya, yang kita kenal sekarang sebagai kota lama atau kota tua Daud atau kota lama Yerusalem. Luasnya sekarang kita bisa lihat itu sekitar 1 km persegi. Tetapi Yerusalem ini kemudian selama ribuan tahun berkembang menjadi sekarang sekitar 125 km persegi. Tetapi kawasan lamanya ini masih terpelihara, bahkan diberi tembok, ya, dinding pembatas kawasan lama. Nah, kota tua atau kota lama inilah yang oleh Israel maupun Palestina atau bahkan negara-negara di dunia itu disepakati sebagai warisan heritage, ya, yang harus dilestarikan. Besarnya cuma sekitar 1 km persegi, di mana di dalamnya itu terdapat banyak peninggalan-peninggalan yang berusia ribuan tahun dari 3 agama. Mulai dari agama Yahudi, kemudian Nasrani, dan agama Islam. Nah, di kota tua ini tinggal sekitar 50.000 orang, ya, yang terbagi dalam 4 wilayah, tetapi secara umum mereka adalah penganut agama Islam, penganut agama Yahudi, dan penganut agama Kristen. Di Yerusalem yang kota lama ini, penganut Islamnya, ya, penduduk yang menganut Islam atau Muslimnya sekitar 70%. Sedangkan Kristennya kira-kira 20% dan Yahudinya 10% di kawasan yang kota lama ini. Tetapi kalau dilihat secara Yerusalem yang modern yang sudah berkembang seluas 125 km persegi itu penduduknya kira-kira 1 juta. Di mana yang dominan sebaliknya, yaitu adalah orang-orang Yahudi. Kira-kira menempati 60%-an itu terdiri dari orang-orang Yahudi. 25% kira-kira adalah orang Muslim dan sisanya adalah Kristen. Beberapa tahun yang lalu saya sempat berkunjung ke sana sepulang dari umroh, kemudian kita bersama jamaah, ya, berkunjung khususnya ke kota Yerusalem, ke kota lama itu, kemudian mengunjungi Masjid Al-Aqsa, dan kemudian di sekitar Yerusalem itu kita sempat melakukan perjalanan di seputaran sana. Nah, kita melihat memang situasinya itu mencekam, ya. Sangat khas daerah pendudukan, ya, daerah ya bisa dikatakan jajahan begitu yang dikontrol sepenuhnya oleh Israel. Meskipun di kota Yerusalem, kota tuanya itu sebagian besar penduduknya, ya 70% adalah kaum Muslim, tetapi kawasan itu secara militer, secara keamanan dikontrol penuh oleh pasukan Israel. Bahkan kaum Muslim yang juga tinggal di daerah situ kalau mau masuk ke
kawasan masjid ya Al-Aqsa, atau ada lagi satu masjid Dome of the Rock di situ. Sesungguhnya yang digunakan untuk sholat yang masjid yang satunya yang Al-Aqsa itu. Sedangkan Dome of the Rock itu tidak digunakan lagi untuk sholat. Nah, kaum muslim ini kalau masuk ke kawasan itu melewati satu pintu yang dikontrol oleh pasukan keamanan dari Israel. Padahal secara administratif itu adalah wilayah Islam yang dibantu didanai dan secara administratif dikendalikan oleh Jordan. Tetapi secara keamanan sepenuhnya dikontrol oleh pasukan dari Israel. Yang kalau mereka mengatakan tidak bisa masuk, ya nggak boleh, nggak bisa masuk. Padahal itu wilayahnya sendiri. Nah, situasi itu sangat mencekam mulai dari perbatasan sampai di kawasan-kawasan yang diduduki oleh Israel, termasuk di kota tua Yerusalem itu. Nah, sahabat sekalian, kenapa Israel itu sangat bernafsu ya, sangat menginginkan untuk menguasai Yerusalem itu? Karena memang ini adalah menjadi sandaran dari Israel, ya, dari negeri Israel yang didirikan dengan disandarkan kepada obsesi mereka untuk membangun kembali kekuasaan Raja Daud waktu itu. Sehingga kita sudah pernah membahas ini di episode yang sebelumnya, benderanya pun itu disandarkan pada Raja Daud. Bintang Daud, kemudian dua aliran sungai ya, garisnya yang menggambarkan kawasan dari wilayah Irak sampai ke Mesir. Dan kemudian ibu kotanya itu adalah Yerusalem, di mana Nabi Daud memang membangun ibu kota itu sejak pertama. Dan di sana ada Bait Allah ya, tempat suci yang menjadi tempat peribadatan dari kaum Yahudi yang dibangun oleh Raja Sulaiman. Nah, kalau kita lihat sejarahnya Yerusalem ini selama sekian ribu tahun itu memang telah menjadi rebutan berbagai bangsa. Kota Yerusalem ini selama ribuan tahun itu mengalami dinamika luar biasa. Sempat dihancurkan 2 kali ya. Diserang sebanyak 52 kali, direbut lagi sebanyak 44 kali. Jadi luar biasa dinamika kota ini yang terjadi selama ribuan tahun dan itu sampai hari ini. Maka kalau kita lihat sejarah ringkasnya ya, supaya kita tahu kenapa Yerusalem ini menjadi bagian pokok di dalam pertikaian antara bangsa Israel dengan bangsa Palestina itu. Kalau kita lihat sejarahnya sejak ribuan tahun yang lalu ya, dimulai dari zamannya Nabi Musa. Karena sebelum itu ya cuma disebut sebagai tanah Kan'an gitu ya, kawasan Kan'an. Nah, sejak zaman Nabi Musa itulah kemudian Bani Israel ini diperintahkan untuk masuk ke kawasan itu untuk hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa yang lain di sana. Itu terjadi kira-kira 1300 tahun sebelum Masehi. Kemudian kira-kira 300 tahun setelah itu di zamannya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud berhasil mengalahkan Goliat ya, kita sudah membahas tentang itu. Nah, kemudian menjadikanlah kerajaannya itu berpusat di sebuah kawasan di perbukitan ya, perbukitan Yudea namanya, yang kemudian kita kenal sebagai Yerusalem itu atau Al-Quds. Itu di kira-kira tahun 1000 ya sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Sulaiman. Nah, setelah Nabi Sulaiman itu kemudian terpecah ini kerajaan Israel ini atau kerajaan Yahudi itu terpecah menjadi 2 di bagian utara dan bagian selatan. Terus setelah itu bertahun-tahun kemudian ya, ratusan tahun kemudian menjadi kocar-kacir kembali. Sampai di tahun 586 sebelum Masehi, kemudian kawasan itu bisa dikuasai oleh bangsa di luar kawasan Kan'an itu, datang dari kawasan Babilonia. Nah, selama puluhan tahun mereka di bawah penjajahan dari bangsa Babilonia itu, di bawah kendali Raja Nebukadnezar. Dan ketika Raja Nebukadnezar ini berhasil menguasai kawasan Yerusalem itu dihancurkan kota itu. Dihancurkan rata dengan tanah, tidak ada bekasnya, dan bangsa Yahudi Bani Israel waktu itu dijadikan budak. Diangkut ya, ratusan ribu penduduknya diangkut ke kawasan Babilonia. Di sana dijadikan budak untuk membangun berbagai bangunan-bangunan yang ada di sana.
Nah, itu adalah masa kegelapan bagi bangsa Yahudi waktu itu karena mereka hancur kembali setelah dulu pernah diperbudak di Mesir di tahun sekitar zamannya Nabi Musa dan sebelumnya, ya, dinasti ke-15 atau 14, 15. Kemudian 19 mereka terusir dari Mesir itu, yaitu sebagai budak. Sempat naik di zamannya Nabi Daud atau pendirinya kerajaan Israel itu, yaitu Tolut, kemudian digantikan Daud, membesar, puncaknya di Sulaiman, dan kemudian pecah belah kembali dan dikuasai oleh bangsa Babilonia. Sampai datanglah pertolongan dari negeri Persia, yaitu di zamannya Sirius Agung, ya, Sirius the Great, di mana Sirius the Great ini pada tahun 540 sebelum Masehi bisa mengalahkan bangsa Babilonia itu, dan kemudian membawa kembali bangsa Yahudi yang tadinya diperbudak di kawasan Babilonia itu diperbolehkan untuk kembali ke tanah mereka. Maka berbondong-bondonglah mereka kembali ke kawasan Yerusalem atau Baitul Maqdis itu. Nah, lantas mereka membangun kembali kotanya. Kuil Solomon yang tadinya dihancurkan itu dibangun kembali di zamannya Sirius the Great ini, di bawah kekuasaan Persia. Sampai di tahun 66 sebelum Masehi, di mana kemudian bangsa Romawi itu berhasil mengalahkan Persia. Nah, sejak tahun 66 sebelum Masehi itulah kemudian kawasan ini dikuasai oleh Romawi. Selama ratusan tahun, kira-kira 600 tahun. Jadi luar biasa, dan itu kemudian mereka mengalami kehancurannya lagi. Kuil Solomon sebagai pusat kekuatan dari kaum Yahudi waktu itu dihancurkan oleh kekuasaan Romawi itu. Jadi waktu itu betul-betul terjadi perang antara bangsa Yahudi dengan bangsa Romawi selama ratusan tahun itu, kemudian mereka dijajah di bawah kekuasaan Romawi. Nah, 600 tahun kemudian barulah muncul kekuatan Islam, yaitu di tahun 600-an, ya, sekian. Kemudian setelah Nabi Muhammad wafat, ya, lahir di tahun 570-an, menjadi nabi di tahun 600-an, kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, di zaman Khalifah kedua Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi, kemudian Umar bin Khattab ini bisa membebaskan kawasan Al-Quds itu, mengalahkan Romawi, dan kemudian merebut dan menguasai wilayah itu, sehingga beliau kemudian berhasil membangun kembali kuil Solomon yang pernah dihancurkan itu. Ketika Khalifah Umar bin Khattab bisa menaklukkan Palestina atau menaklukkan Al-Quds itu, kawasan yang ada di Yerusalem itu sudah menjadi tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Jadi tidak ada bekasnya kuil-kuil itu, tetapi kemudian diperkirakan di tempat itulah dulu kuil Solomon ada, dan kemudian Umar bin Khattab membangun masjid yang kita kenal sebagai Masjid Al-Aqsa itu. Sampai kemudian di tahun 1070 itu terjadilah serangan dari Eropa yang dikenal kemudian sebagai Perang Salib, yang terjadi kurang lebih selama 200 tahun itu, berganti-ganti sampai ada 8 atau 9 jilid itu peperangannya, kalah menang ya, antara pasukan Salib dengan pasukan Muslim. Di tahun 1244 kemudian akhirnya puncak dari Perang Salib itu dimenangkan oleh pasukan Islam. Nah, setelah itu nanti di tahun berikutnya lagi sekian tahun kemudian, ya, pada tahun 1535 kemudian kawasan ini dikuasai oleh kekhalifahan dari Turki, ya, Utsmaniyah. Nah, kalau dilanjutkan lagi kemudian sampailah di periode yang baru, di mana kemudian pada tahun 1917 Turki Utsmaniyah itu kalah dalam Perang Dunia Pertama, sehingga kawasan itu kemudian direbut, ya, oleh pasukan sekutu, dihadiahkan kepada Inggris, dan oleh Inggris kemudian dihadiahkan kepada kaum Yahudi Zionis yang kemudian mendirikan negara Israel pada tahun 1948. Nah, sejak itu terjadilah pertikaian sampai sekarang, di mana kawasan itu terbelah dua. Satu adalah kawasan Israel, satunya adalah kawasan Palestina. Tetapi karena kawasan Israel ini atau pemerintahan
Israel ini didukung oleh negara-negara sekutu dengan persenjataan yang modern, yang mutakhir, dengan pendanaan yang luar biasa, maka kemudian mereka berhasil merebut semakin banyak kawasan-kawasan yang tadinya terbelah dua itu. Kawasan Muslim atau Palestina itu menjadi semakin sempit sampai hari ini. Ya, dengan cara-cara yang brutal yang kemudian dikutuk oleh berbagai masyarakat dunia. Nah, poin penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah kota Yerusalem itu menjadi kota kunci. Yang ini kalau bisa dikuasai oleh Israel, maka seluruh kawasan Palestina yaitu menjadi di bawah kendali mereka. Dan memang kaum Muslim yang ada di Yerusalem itu, ya, yang ada di Al-Quds, di kota lama itu dominan di sana, sekitar 70%. Ini menjadi kekuatan kunci. Karena itu sering diganggu oleh Israel itu, ya, untuk semakin mempersempit ruang gerak dari kaum Muslim yang ada di sana. Mereka ingin mempersatukan kota Yerusalem itu secara utuh, ya, karena memang mereka sudah mengklaim sejak lama, sejak tahun 40-an itu bahwa ibu kota Israel itu adalah Yerusalem. Meskipun yang bagian timur ini masih dikuasai oleh Palestina. Tetapi yang bagian barat ini sudah dikuasai oleh mereka dan mereka mendirikan pusat pemerintahannya di sana, gedung perwakilan rakyatnya di sana, istana kepresidenannya, perdana menterinya, dan seterusnya itu ada di Yerusalem itu. Tetapi tidak diakui oleh dunia. Nah, yang diakui adalah Tel Aviv. Padahal di Tel Aviv itu Israel hanya menempatkan pusat pertahanannya di sana. Supaya yang diserang bukan Yerusalem, ya. Kalau perang itu maka perangnya dengan Tel Aviv. Pinter mereka. Nah, di Tel Aviv itulah pusat pertahanannya, sedangkan pusat pemerintahannya ada di Yerusalem. Dan negara-negara di dunia menempatkan kedutaannya itu ada di Tel Aviv, bukan di Yerusalem. Hanya pada tahun 2017 kemudian Amerika, ya, Presiden Donald Trump itu mengakui ibu kota Israel berada di Yerusalem dan kemudian memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Ya, ini menjadi bagian dari pertarungan secara politik untuk menjadikan Yerusalem ini sebagai ibu kota dari Israel. Nah, sahabat sekalian, kunci dari perlawanan itu sekali lagi berada di kota tua, ya, Yerusalem itu yang luasnya cuma 1 km persegi dan itu pun dibelah menjadi 4. Ada kawasan Muslim yang paling besar, kemudian ada kawasan Kristen, ada kawasan Yahudi, ada kawasan Armenia di situ. Nah, disinilah pusat perlawanannya itu. Kalau ini takluk, maka selesailah Yerusalem itu akan menjadi ibu kota Israel secara utuh. Nah, sedangkan Gaza itu adalah tempat yang terpisah dari Yerusalem ini, tetapi mereka sebetulnya adalah bagian tak terpisahkan dari Yerusalem Timur yang dikuasai oleh kaum Muslim, yang di sana di Gaza juga dikuasai oleh kaum Muslim, meskipun di beberapa tempat itu juga mereka bisa hidup berdampingan dengan agama yang lain. Buktinya di Yerusalem itu sendiri ada 3 agama itu. Ada agama Yahudi dengan tembok ratapannya, ya kan? Kemudian ada kaum Muslim dengan Masjid Al-Aqsa-nya, dan kemudian ada kaum Kristen yang punya gereja Kudus di sana. Nah, jadi sahabat sekalian, sesungguhnya ini adalah gerakan politik yang tidak identik betul dengan gerakan agama. Mereka hanya menggunakan isu-isu keagamaan untuk melakukan gerakan politik, menganeksasi, ya, mengambil, mencaplok wilayah-wilayah yang dikuasai oleh masyarakat Palestina yang kebetulan kebanyakan dominan itu beragama Islam. Padahal di sana juga ada orang-orang Muslimnya, bahkan ada orang-orang Yahudinya yang bisa hidup berdampingan dengan mereka. Oke ya, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan di episode kali ini supaya kita bisa mengetahui latar belakangnya lebih detail lagi, lebih banyak lagi, khususnya terkait dengan Yerusalem yang ini menjadi bagian kunci yang kalau ini kemudian bisa dikuasai oleh Israel, maka selesailah tugas mereka untuk mengambil seluruh wilayah Yerusalem dan menjadikannya sebagai ibu kota dari
negeri Israel itu. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita untuk mempertahankan diri dari pencaplokan itu, dari penjajahan itu. Dan mudah-mudahan banyak negara yang masih bisa berpikir dengan jernih dan adil untuk mendukung gerakan dari kawan-kawan kita yang sedang dijajah sesungguhnya oleh bangsa Israel itu. Termasuk kita semua memberikan dukungan secara moral, material, dan apapun yang kita bisa lakukan untuk mendukung dan memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita bisa melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.